Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan memulai kembali mata kuliah data mining. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kualitas data. Ya. Baik ya, sebagai review, kemarin kita sudah membahas tentang kaidah asosiasi, kemudian ada pencarian data sekuensial, kemudian ada data. Yang sebelumnya sudah membahas juga tentang data warehouse, regresi, kemudian juga ada klasterisasi. Ya. Yang terakhir kemarin berhubungan dengan data. Ya. Data itu digunakan untuk proses data mining. Ketika menggunakan data mining itu kita harus punya data yang bersih terlebih dahulu. Nah, kita lanjut di pertemuan hari ini nih, yang berhubungan dengan kualitas data. Bagaimana sebuah data itu berkualitas, benar, bersih, kemudian bisa digunakan di dalam data mining. Ya. Oke, sebentar. Nah, apa itu kualitas data? Kualitas data, sebentar. Jadi pemahaman atau permasalahan kualitas dari kualitas data. Jadi ketika kita menggunakan sebuah data, itu akan ketemu namanya data-data yang kemarin sudah kita bahas, ada tentang data yang error, kemudian datanya tidak lengkap, gitu kan, atau missing value. Nah, di dalam kualitas data ini kita akan membahas beberapa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan data. Yang pertama ini akibat kesalahan dari pengukuran. Jadi data itu yang dikumpulkan bisa terjadi adanya kesalahan atau measurement error. Nah, kesalahan pada pengukuran ini mengacu pada permasalahan hasil dan proses pengukuran. Ya. Problem biasanya terjadi ketika mencatat nilai-nilai yang sebenarnya untuk beberapa tingkat. Nah, pada atribut continue, ya, beda numerik dari hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya disebut dengan error. Yang termasuk di dalam jenis kesalahan pengukuran, ya, ada disebut dengan noise. Ya. Noise ini adalah komponen random dari suatu error pengukuran berkaitan dengan ini modifikasi dari nilai asli. Gitu. Contoh yang ada di sini distorsi atau penyimpangan dari suara. Biasanya kalau kita mendengarkan sebuah telepon itu kan ada suara yang masuk tuh. Nah, itu ada kesalahan suara noise gitu. Tidak suara yang asli. Ya. Kemudian error yang kedua berhubungan dengan bias. Bias ini adalah suatu variasi pengukuran dari kuantitas sedang diukur dengan pengukuran antara min dan nilai kuantitas yang diketahui. Nah, sebentar. Oke. Nah, kemudian permasalahan yang lain itu berhubungan dengan precision. Kalau precision ini terhadap kedekatan pengukuran. Jadi data itu bisa mengalami ini precision berhubungan dengan pengukuran. Nah, untuk precision itu diukur dengan standar deviasi.
standar deviasi. Kemudian ada akurasi. Bentar ya. Ini lebih oke. Masalah yang keempat adalah berhubungan dengan akurasi. Akurasi atau kedekatan pengukuran terhadap nilai. Nilai sebenarnya. Biasanya akurasi ini datanya tidak lengkap, ya, tidak akurat sehingga kualitas dari data itu jelek. Perbedaan bias dan precision ini saya contohkan di sini. Contohnya, ketika kita memiliki sebuah berat, ya, berat standar sebuah lab, ya, ada ukuran berat 1 gram. Nah, ketika dilakukan pengukuran, ya, pengukuran yang berulang, itu akan ada namanya bias dan precision. Ya, kalau diukur melakukan berulang kali, itu ada biasnya. Ini contohnya di sini kita menggunakan pengukuran 5 kali. Diukur secara berulang, diukur yang pertama itu menghasilkan 1,015. Jadi ada kelebihan 0,15. Kemudian yang kedua 0,990. Kemudian yang ketiga dilakukan pengukuran lagi 1,013. Dilakukan pengukuran yang keempat 1,001. Dan pengukuran yang kelima 0,986. Jadi tidak ada nilai yang pasti bahwa di sini angkanya adalah 1. Nah, kita hitung dulu untuk mengetahui precision dan ini tadi bias. Perbedaan bias dan precision. Jadi dari 5 kali pengukuran itu diambillah rata-rata atau min. Cara mengambil rata-rata kan dijumlah semua baru dibagi 5. Pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima diukur semua dibagi 5. Hasilnya min-nya 1,001. Kemudian biasnya berapa? Nah, bias itu dari means dikurangi angka ukuran aslinya. Ini tadi beratnya 1 gram. Berarti biasnya 1,0001 dikurang 1. Jadi ada bias 0,001. Jadi bias itu dihasilkan dari means-nya dikurang berat ukuran aslinya. Jadi ada bias 0,001. Sedangkan precision untuk menghasilkannya ini akar dari pengukuran pertama dikurangi min 1,0001 ya, kuadrat ditambah pengukuran kedua dikurangi min kuadrat, pengukuran ketiga, pengukuran keempat, kelima dibagi 4. Nah, menghasilkan 0,00171. Jadi antara bias dan precision ini ada selisih 0,1. Kalau biasnya kan 0,001, di precisionnya 0,000171. Ya. Bias dan precision beda nilainya. Kemudian kesalahan yang kedua, ya, ini kesalahan pengukuran yang pertama. Yang kedua, ini kesalahan pengumpulan. Jadi
ketika mengumpulkan data itu ada kesalahan. Mengacu pada kesalahan-kesalahan error seperti hilangnya objek atau nilai-nilai atau juga lingkup objek dari data. Misalnya ketika melakukan pengumpulan data dari responden itu kan ada yang tidak diisi, bisa. Atau juga misalnya ketika melakukan pengumpulan data dari database itu tidak terdefinisi ya, atau nilainya tidak dapat lah. Nah, ini pengumpulan datanya ada error. Error dari pengumpulan data ini ada beberapa jenis. Yang pertama outlier. Outlier bisa dilihat di ini grafik ya. Jadi sebaran data dari grafik ini di sini kita lihat titik-titiknya ada di atas semua nih. Jadi sebaran datanya antara 55, kemudian di angka 73, angka 80 sama 90. Nah, ini ada outlier. Nah, ini kenapa datanya ada sendiri satu titik di bawah. Nah, ini yang disebut dengan outlier. Jadi outlier adalah objek data dengan sifat yang berbeda sekali dari kebanyakan objek data dalam dataset. Jadi objek data ini itu tidak bersesuaian dengan data yang lain ini. Gitu. Jadi data-data yang lain ini udah kebanyakan sama. Nah, ini dia menyimpang sendiri. Inilah yang disebut dengan outlier atau ini karena kesalahan pengumpulan data. Biasanya ini ada data yang tidak lengkap. Kesalahan data yang kedua setelah outlier ada missing value. Missing value ini nilai dari suatu atribut yang tidak ditemukan. Kemarin kan sudah kita bahas tuh di contoh rapid minor ada missing value. Nah, ini missing value itu adalah nilai yang tidak ditemukan. Misalnya waktu pengumpulan data itu tidak tahu misalnya umurnya. Nah, kalau kemarin kan menggunakan data Titanic, ya, data Titanic itu udah ada korban meninggal, umurnya nggak tahu sehingga umurnya kosong, ya, atau tidak diketahui. Nah, missing value ini terjadi dari beberapa nih contoh. Informasi tidak diperoleh. Misalnya orang menolak untuk memberikan informasi umur dan berat badan. Nah, ini juga terjadi ketika melakukan wawancara, kuesioner, ternyata isian umur dan berat badan tidak diisi. Ini akan terjadi missing value nih. Kemudian yang kedua, atribut yang mungkin tidak bisa ditemukan atau diterapkan di suatu kasus. Misalnya ini berhubungan dengan pendapatan tahunan. Ya, tidak bisa diterapkan pada anak-anak. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi pendapatan tahunan anak-anak dari mana? Paling setahun sekali kalau ada lebaran gitu. Kemudian yang ketiga adalah duplicate data. Ini biasa terjadi. Jadi datanya terduplikasi atau ganda. Kemudian contoh, ini contoh orang yang sama dengan alamat email lebih dari satu. Ini biasanya terduplikasi data emailnya banyak. Gitu. Oke, lanjut ya. Permasalahan kualitas data. Nah, untuk menangani missing value, ini ada beberapa teknik ya. Dengan ini mengurangi objek data yang pertama, kemudian memperkirakan missing value-nya, mengabaikan missing value pada saat analisa bisa juga, atau yang keempat menggunakan
menggunakan atau mengganti dari nilai yang ada di dalam missing value dengan probabilitas. Jadi mungkin dengan menggunakan nilai probabilitas. Jadi missing value itu bisa dirubah atau diabaikan atau menggunakan perkiraan yang lain. Jadi menggunakan perkiraan missing value, kira-kira nilainya berapa, bisa dilakukan perkiraan. Kemudian nih, kualitas sebuah dataset itu harus dilakukan dengan pengolahan awal. Ya, harus diolah. Jadi dataset itu harus diolah. Nah, pengolahan data awal itu disebut dengan data preprocessing. Data preprocessing. Di dalam KDD, Knowledge Discovery Database, untuk mengolah data preprocessing, ini ada beberapa proses pengolahan awal. Ini ada yang pertama, menggunakan proses pengumpulan atau aggregation. Kemudian yang kedua menggunakan sampling atau contoh. Kemudian yang ketiga pengurangan dimensi atau dimensional reduction. Yang keempat menggunakan pemilihan fitur atau fitur subset selection. Jadi nanti ini kita akan bahas satu-satu. Jadi aggregation, sampling, dimensional reduction, kemudian pemilihan fitur. Yang keenam, pembuatan fitur baru atau fitur creation. Kemudian juga ada pendiskretitan dan pembinaran atau discretization and binarization. Dan yang terakhir ini transformasi atribut atau atribut transformation. Jadi sebelum data itu diolah di dalam data mining, agar kualitas datanya benar-benar bisa diolah dan menghasilkan SPK, ya, sistem penunjang keputusan dari menggunakan data mining, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, proses pembersihan ini disebut dengan data preprocessing. Kita lihat. Yang pertama, pengumpulan data atau aggregation. Jadi datanya diagregasi. Nah, jadi aggregation ini adalah membuat data-data itu dilakukan penjumlahan. Baik itu penjumlahan di sisi count atau summary atau average. Ini contohnya. Jadi ada transaksi dari beberapa toko cabang. Nah, itu nanti bisa dilakukan agregasi. Nah, agregasinya berbentuk apa? Agregasinya bisa penjualan berdasarkan toko atau berdasarkan produk atau berdasarkan kota. Nah, ini nanti bisa dirubah nih tujuan proses agregasi. Ya, pengurangan data atau data reduction itu mengurangi jumlah atribut dari objek, kemudian merubah skalanya dari kota-kota, misalnya digabung dalam daerah, provinsi, dan negara, kemudian juga agar lebih stabil data-data digabung cenderung lebih sedikit. Jadi kalau menggunakan agregasi ini, data yang sebelumnya banyak itu bisa dimampatkan lagi atau diringkas lagi. Itu menggunakan aggregation. Kemudian yang kedua adalah sampling. Jadi data-data transaksi ataupun data yang sudah dikumpulkan itu bisa diambil aja samplingnya. Penarikan contohnya aja. Gitu. Misalnya data satu DKI gitu kan, itu nggak diambil semua, ambil sampling. Bagaimana cara mengambil sampling? Ya, ini teknik ya. Teknik yang kedua menggunakan sampling ini untuk
seleksi data. Ini sering digunakan untuk persiapan penyelidikan dan analisa data terakhir. Ini contoh yang efektif, ini penarikan yang efektif dalam sampling menggunakan contoh atau dapat bekerja hampir sebagian dari dataset. Nah, suatu data atau sampling yang dikatakan representatif jika paling tidak mempunyai sifat yang sama. Jadi data-data sampling yang diambil itu kalau bisa sama. Nah, ketika melakukan sampling ini ada beberapa tipe. Ya. Jadi ketika mengambil sampling itu tidak bisa ambil comot-comot aja, tapi harus menggunakan beberapa teknik. Ya. Teknik yang pertama adalah menggunakan acak atau random. Ya. Jadi menggunakan sampling random. Sampling random ini ya udah tinggal diambil secara random aja, tidak ada aturannya. Ya. Tapi ada beberapa pola yang itu nanti ketika diacak ya akan terambil, ada nggak terambil. Jadi ini random. Kemudian yang kedua adalah menggunakan penggantian. Jadi datanya yang diambil contoh tadi itu adalah dilakukan perubahan atau diganti. Jadi setiap item yang dipilih dikeluarkan dari populasi. Kemudian yang ketiga adalah dengan penggantian, diganti objeknya. Yang keempat menggunakan teknik bertingkat atau stratified sampling. Ya. Stratified sampling ya. Membagi data dalam beberapa partisi, kemudian menarik contoh dari tiap partisi. Jadi kalau stratified sampling itu akan dibagi ke dalam partisi-partisi dulu, kemudian diambil contohnya dari masing-masing partisi. Nah ini contoh sampling, mengambil sampling. Nah, untuk ukuran dari sampling sangat tergantung dari keakuratan dari pengambilan kesimpulan ya, jika diterapkan pada sebuah data. Semakin besar sebuah sampel itu diambil, biasanya akan semakin akurat. Namun juga perlu dipertimbangkan juga waktu komputasi. Misalnya populasinya segini, misalnya 1 juta, datanya ada 1 juta, diambil aja sampelnya 5, 4, atau random. Kalau contoh yang sekarang, misalnya yang terjangkit dari COVID-19 tuh, kan udah ribuan. Untuk menghasilkan data, ambil aja sampelnya, ya kan? Jadi udah ketahuan mana yang positif, mana yang enggak atau negatif. Nah, itu diambil sampel-sampelnya sehingga bisa digunakan untuk tes, ya, untuk tes selanjutnya atau untuk proses selanjutnya. Oke, lanjut. Teknik yang ketiga, ya, data preprocessing yang ketiga adalah mengurangan dimensi atau dimensional reduction. Kalau tadi sampling, kali ini dimensinya dikurangi atau dimensional reduction, pengurangan dimensi. Jadi data yang besar, data yang banyak itu dikurangi. Ya. Jadi datanya dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Ya. Nih, untuk mengurangi data reduction ini adalah beberapa proses nantinya. Nah, dimensi reduction ini manfaatnya adalah untuk mencegah terjadi efek dari dimensional.
Jadi dimensinya yang besar itu akan berpengaruh ketika membuat atau menggunakan proses data mining. Kemudian mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan dalam data mining. Gitu. Jadi kalau dimensinya besar, ini pasti membutuhkan waktu yang lama untuk proses data mining. Kemudian yang ketiga adalah membuat data lebih mudah divisualisasi. Membantu untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak relevan. Nah, tekniknya untuk dimensional reduction ini ada yang pertama PCA, Principal Component Analysis. Ini tujuannya untuk mendapatkan sebuah proyeksi yang menangkap sejumlah variasi data yang paling besar. Ya, jadi menggunakan PCA. Jadi nanti di dalam RapidMiner, WK, atau aplikasi yang lain berhubungan dengan data mining, itu kita akan ketemu ini, PCA, Principal Component Analysis, atau mungkin sampling kayak tadi. Itu akan bertemu untuk proses pre-processing ini. Kemudian yang kedua adalah singular value decomposition. Yang ketiga adalah supervised dan non-linear technique. Jadi kalau singular value decomposition, ini value-nya nanti yang didekomposisi atau dikurangi. Kemudian supervised dan non-linear technique, ini menggunakan teknik algoritma yang lain. Oke, lanjut. Nah, setelah pengurangan fitur atau dimensional reduction, kemudian yang keempat ini berhubungan dengan fitur subset selection atau pemilihan fitur. Nah, untuk mengurangi fitur, ya, ini biasanya dengan memilih fitur yang tepat atau hanya menggunakan atribut-atribut yang diperlukan. Secara konsep, pemilihan subset fitur merupakan suatu proses pencarian terhadap suatu kemungkinan dataset. Gitu. Jadi pemilihan fitur dari subset ini di dalam data mining, di dalam nanti kita menggunakan misalnya RapidMiner, itu atribut-atribut yang dibutuhkan aja yang digunakan. Ini pemilihan fitur subset selection tuh. Jadi tidak semua atribut digunakan. Dalam memilih fitur perlu diperhatikan nih beberapa. Yang pertama adalah fitur redundant. Jadi fitur yang berulang itu dihilangkan. Yaitu duplikasi sebagian besar atau semua data informasi yang terkandung di dalam atau lebih atribut lain. Contoh ini harga pembelian dari sebuah produk dan jumlah pajak penjualan yang dibayar. Itu kan masuk ke dalam fitur-fitur yang redundant. Kemudian yang kedua, fitur-fitur yang tidak relevan, yaitu fitur yang mengandung informasi berguna untuk tugas data mining. Informasi yang nggak berguna. Misalnya NIM, ya, kemudian IPK, itu kan bisa diabaikan, tidak relevan. Oke, lanjut. Pemilihan fitur. Ya, teknik yang digunakan dalam pemilihan fitur. Kalau tadi di dalam dimensional reduction ada PCA. Kemudian kalau di feature subset selection ini ada beberapa teknik. Yang pertama ada brute force approach. Brute force approach ini mencoba semua kemungkinan. Jadi untuk semua kemungkinan digunakan. Atau yang kedua menggunakan embed approach. Kalau embed approach ini biasanya untuk ini feature selection terjadi secara alami bagi bagian algoritma. Kemudian ada filter approach. Filter approach ini adalah fitur-fitur yang dipilih dari sebuah algoritma data mining. Kemudian yang keempat berhubungan dengan wrapper approach.
menggunakan algoritma data mining. Ini pemilihan feature ya, atau feature selection. Nah, untuk memilih fitur selection ini ada 4 bagian ya pemilihan prosesnya. Yang pertama, dari sebuah pengukuran ya, untuk mengevaluasi suatu sub fitur. Kemudian yang kedua, sebuah strategi pencarian mengontrol. Yang ketiga ini berhubungan dengan kriteria penghentian, dan yang keempat sebuah prosedur validasi. Jadi di sini berhubungan dengan pemilihan fitur, itu ada empat bagian. Oke, lanjut. Kemudian yang kelima ya, pembuatan fitur baru. Jadi setelah fitur selection bisa juga menggunakan fitur baru, membuat fitur baru. Jadi data preprocessing-nya dibuatkan fitur baru dari data sebelumnya atau dataset sebelumnya, itu dibuat fitur baru. Bisa menggunakan kombinasi atau menggunakan metodologi yang baru, metodologi yang umum. Nah, pembuatan fitur itu menggunakan ini ekstrak fitur. Kemudian ada pemetaan data ke ruang menggunakan transformasi Fourier atau transformasi wavelet. Yang ketiga menggunakan konstruksi fitur dengan menggunakan fitur-fitur. Menggabungkan fitur-fitur atau combining fitur. Gitu. Jadi dengan membuat fitur baru, kita akan menghasilkan atribut yang baru juga. Fitur creation, fitur create. Kemudian yang keenam adalah proses data preprocessing. Yang keenam menggunakan pendiskretian, discretization dan pembinaran atau discretization and binarization. Jadi datanya ini ditransformasi menjadi sebuah data biner atau dikategorikan. Jadi beberapa algoritma dari data mining ini khususnya klasifikasi itu membutuhkan data dalam bentuk atribut kategorikal. Sedangkan atribut asosiasi memerlukan data dalam bentuk atribut biner. Jadi untuk data mining, ya, algoritma data mining yang berhubungan dengan klasifikasi itu dibutuhkan datanya data kategorikal atributnya. Kalau untuk asosiasi ini dalam bentuk biner, maka perlu dirubah atau ditransformasi datanya ke dalam discretization. Ini untuk kategorikal, dan binarization ini untuk atribut continue atau discrete menjadi sebuah data biner. Nah, ini data binarization dari sebuah data ya. Salah satu teknik binarization ya. Jika ada nilai M, nilai kategorikal, maka diberi untuk setiap nilai dengan sebuah nilai integer yang unik pada interval 0, M min 1. Jika atribut ordinal, maka urutan harus diperhatikan dalam proses pemberian nilai. Konversi tiap nilai integer tersebut ya, ke dalam nilai biner. Contohnya di sini ada nilai integer. Nilainya ada poor, okay, good, sama great. Ya. Nilai integernya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di discretization-nya X1, X2, X3. Nah ini nilai binarisasinya. 0, 0, 0, pur 0, 0, 1. Kalau oke 0, 1, 0. Kalau good juga
011 grid 100. Ini dalam bentuk biner. Transformasi dari atribut continue ke atribut kategorikal itu ada dua langkah ya. Menentukan berapa banyak kategori ya. Setiap nilai dari atribut continue diurutkan kemudian dibagi dalam n interval ya, dengan menentukan n split. Kemudian menentukan bagaimana memetakan nilai-nilai dari atribut continue tadi. Untuk discretization, tujuan klasifikasi dibedakan menjadi dua, yaitu untuk unsupervised discretization. Ini untuk metode discretization tanpa menggunakan informasi kelas. Jadi kalau unsupervised itu tidak ada kelas, belum ada kelasnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan equal width. Jadi membagi range atribut ke dalam sebuah interval user. Kemudian pendekatan equal frequency atau equal depth. Ya, menentukan objek-objek dengan jumlah yang sama tiap interval. Itu. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini ada sebuah atribut taxable income pada tabel nih. Jadi taxable income-nya 125, 100, 70, 120 sampai 90. Dengan menggunakan categorical itu dibagi ke dalam 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini akan berubah. Nah, untuk categorical tax income baru, nah ini pendekatan yang digunakan adalah untuk range data 60 sampai 220 itu rendah. Range 60 sampai 113 sedang, range 114 sampai 167 tinggi, dan range range data rendah, sedang, tinggi. Terus ini apa ini? Bagus sekali ya. Ada 3 lah. Ini S, R, S. Ini lihat di sini 125 masuk range berapa? Oh, sedang S. Kemudian 100 itu masuk rendah R. Gitu. Jadi perubahan discretization. Kemudian ini menggunakan pendekatan frekuensi. Kalau ini equal width, kalau yang ini frekuensi, equal frekuensi. Jadi di sini akan dilakukan equal frekuensi itu di short datanya antara 60 sampai 220. 60 sampai 220, rendahnya itu 60 sampai 75, sedangnya 35 sampai 95, tingginya 110 sampai 220. Gitu. Hampir sama, cuma beda. Di sini menggunakan frekuensi munculnya. Kemudian masih di binarization untuk yang supervised discretization. Kalau yang tadi ini unsupervised. Ini untuk unsupervised discretization. Nah, yang ini untuk supervised discretization. Salah satu pendekatan supervised discretization ini untuk entropy based approach. Nah, ini langkahnya. Menentukan entropi, misalnya diketahui K jumlah kelas, MI jumlah nilai dalam interval kelas I dari sebuah partisi.
dan MIJ adalah jumlah nilai dari kelas J dengan interval I. Maka entropinya ini EI K PJ log 2 PJ. I sama dengan 1. Di mana PIJ dan MIJ dibagi MI adalah probabilitas kelas J dalam interval I. Ini masih berhubungan dengan ini total entropi total. E dari partisipasi merupakan rata-rata entropi. Entropi dari satu interval merupakan ukuran kemudian dari suatu interval. Jika interval berisinya nilai 1, maka nilai entropinya 0. Ini kenapa nggak ada titik komanya? Oke ya, ini ya untuk entropi total. Kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan transformasi atribut. Jadi atribut transformation. Jadi data preprocessing itu bisa menggunakan teknik yang terakhir ini menggunakan atribut transformation. Adalah suatu fungsi yang memetakan keseluruhan himpunan nilai dari atribut yang diberikan keseluruhan himpunan nilai-nilai pengganti yang baru sedemikian rupa sehingga nilai yang lama dapat dikembalikan atau dikendalikan dengan satu nilai-nilai baru tersebut. Contoh fungsi sederhananya xk log x xe. Ini atribut transformasi atribut. Oke, ini aja ya penjelasan dari saya untuk pertemuan hari ini. Ya, kita tadi sudah kita bahas tentang beberapa transformasi untuk menghasilkan kualitas data yang bagus ketika membuat proses data mining yang digunakan sebagai dasar dari dataset untuk membuat sebuah proses dari data mining yang akan kita gunakan. Oke, nanti kita lanjut di grup untuk diskusinya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa di komentar di Google Classroom dan juga di grup WhatsApp. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.